95. Di sini saya akan memberikan atau menjelaskan materi dari pertemuan sebelumnya, yakni materi dari CFD, yakni pada mata kuliah pemrograman web 2 yang diberikan oleh dosen saya, yakni Bapak Saiful Hendra Eskom Mkom. Yakni beliau adalah salah satu dosen dari jurusan kami, yaitu jurusan Teknik Informatika, prodi Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Nah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan dari program yang saya buat. Oke, langsung saja kita menuju ke programnya. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi dari CRUD dari materi sebelumnya. Nah, di sini saya sudah membuat programnya, yakni terdapat 4 file, di mana ada file koneksi, file tambah, file index, dan file edit. Nah, sebelum kita membuka file ini, kita harus mengaktifkan dulu. Yang pertama adalah exam. Nah, di sini kita aktifkan exam, di mana yang perlu di start yakni pada Apache dan juga MySQL. Nah, selanjutnya kita bisa membuka sini kita bisa ketikkan localhost /biodataku. Nah, untuk biodataku ini sesuai dari file atau folder yang kita simpan pada projectnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari codingnya. Nah, pertama kita ke koneksi. Nah, di mana di sini terdapat indeks PHP, di mana program tersebut untuk memanggil atau mengkoneksikan web ini tadi dengan database yang kita buat. Di mana database yang saya buat itu adalah Nah, di sini database yang saya buat adalah dengan nama DB Biodata. Nah, untuk mengkoneksikannya kita ketikkan dulu nama hostnya, kemudian username-nya dan juga passwordnya. Kemudian di sini kita ketikkan nama database yang akan kita koneksikan, di mana metode eksekusinya di mana yaitu MySQL sama dengan new MySQL, di mana yang kita eksekusi adalah host tadi, di mana host itu adalah local hostnya dan username-nya adalah root, kemudian passnya kosong, kemudian database yang kita eksekusi. Nah, kemudian kita beri kita menggunakan metode if atau perulangan, di mana ketika eksekusi atau connect ke database gagal, maka akan menginformasikan bahwa koneksi ke database tidak terhubung atau database gagal. Kemudian maka perintahnya akan di exit atau diberhentikan. Kemudian pada menu else-nya kita buat ketika database yang dieksekusi ini berhasil, maka akan menampilkan data berhasil terkoneksi dengan database. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian file tambah. Nah, di sini saya membuat file HTML, di mana HTML terdiri dari title-nya MySQL create record, kemudian pada body kita masukkan program PHP, di mana ada section untuk post ke database-nya, di mana kita membuat perulangan dengan menginclude kita membuat if, di mana section-nya adalah membuat atau create file, di mana include-nya adalah mengkoneksikan ke ini file koneksi PHP tadi. Selanjutnya query-nya di sini kita mengambil data atau mengeset
mengeset tabel dari database biodata tadi, dimana dengan field yaitu nama, alamat, dan juga hobi. Selanjutnya kita akan mengeksekusi di mana if MySQL query dalam kurung $query, dia akan ketika eksekusi program ini berjalan, program dari query ini berjalan, maka akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Selanjutnya pada else akan menampilkan data gagal untuk menambahkan data. Kemudian untuk eksekusinya MySQL-nya akan close atau keluar. Nah, di mana di sini saya membuat di sini juga terdapat file form di mana metodenya post dengan membuat tabel di mana untuk menampilkan yang tadi dari nama, alamat, hobi, dan dengan tombol save ini. Nah, di mana di sini membuat tabel dengan perintah td, itu membuat tabelnya dengan tr, kemudian nama, alamat, dan hobi. Selanjutnya kita membuat bottomnya dengan tipenya hidden, dengan namanya action, dan kemudian create. Selanjutnya inputnya itu adalah input submit atau dengan value-nya save ini, value-nya save ini. Kemudian kita akan membuat juga tombol back to index, yaitu ini href index.php. Dia akan kembali ke file index ini, Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan file index ini juga. Nah, di sini terdapat file HTML dan juga file PHP, di mana untuk jQuery dari file index ini. Nah, di mana di sini untuk HTML-nya kita membuat title-nya dengan biodata, data biodata. Kemudian pada body kita membuat file PHP dengan include. Kembali lagi kita akan menginclude file PHP koneksi ke database tadi. Selanjutnya kita membuat session di mana isset get sama dengan action. Kemudian kita membuat if di mana akan mendelete data atau menghapus data dari database, di mana query-nya adalah delete from biodata ini nama tabel tadi. Kemudian where ID biodata ini sama dengan ini field dari database kita. Nah, ini ini field ini, dimana yang pertama dihapus itu adalah ini fieldnya. Kemudian perintah MySQL atau escape string, dimana dengan perintah ID. Kemudian akan mengeksekusi data dengan perintah MySQL li query echo, dimana user was berhasil delete, kemudian else-nya database tidak berhasil delete. Kemudian query juga akan kembali men-select atau memilih dari form data dari form biodata atau tabel biodata, kemudian akan mengembalikan data tadi ke tabel yang kita telah buat tadi, di mana akan menampilkan folder tambah ini akan ditampilkan di sini, akan ditampilkan di ini. Nah, ini tambah data baru. Selanjutnya dia akan membuat, ketika ditekan tombol tambah ini akan menampilkan file ini yang tadi, yang tabel border ini akan menampilkan data dari database yang telah kita buat ini data yang di sini, data yang telah kita inputkan ke database akan diambil lagi, akan ditampilkan ke sini. Nah, selanjutnya ini bagian while juga akan meresult atau menampilkan data yang tadi ketika di delete maka akan otomatis terhapus. Nah,
Nah, selanjutnya pada resultnya, nah ini pada result free dan data dia akan mengeksekusi data. Setelah data ini dieksekusi, maka otomatis MySQL-nya akan close atau selesai. Kemudian JavaScript-nya adalah fungsinya adalah di mana fungsi pertama adalah delete data, di mana kita akan mendelete data dari file index, kemudian akan di-delete dengan tambah biodata, ID data. Selanjutnya saya akan menjelaskan edit, bagian file edit. Nah, di sini juga terdapat file PHP dan juga program PHP dan juga program HTML. Di mana PHP-nya di sini kita akan mengincludekan koneksi dari database-nya kita tadi dengan untuk mengupdate data ke database. Di mana perintah if section-nya itu adalah untuk mengupdate data. Query dari update data itu adalah untuk update biodata set. Dia akan mengupdate biodata, di mana field yang dipilih adalah nama, alamat, hobi, terus yang dipilih adalah where ID. Yang jadi patokan untuk menginput itu adalah ID, di mana yang menjadi primary key atau uniknya. Kemudian pada perintah if, dia akan mengeksekusi file perintah query tadi, query untuk update. Dia akan mengeksekusi, kemudian ketika filenya berhasil dieksekusi akan menampilkan informasi bahwa data berhasil diubah. Ketika eksekusinya ini gagal atau perintah dari query ini gagal, maka akan menampilkan gagal mengubah data. Kemudian query lagi akan kembali memilih dari ID biodata, nama, alamat, hobi, form, where ID biodata. Akan menampilkan data yang terbaru. Kemudian akan meresult, di mana $MySQL ini untuk menampilkan data lagi ke sini. Ini. Umpamanya kita tekan edit. Nah, dia akan menampilkan ini fungsi untuk menampilkan meresult kembali nama dari database-nya kita. Kemudian ini bagian ID biodata ini akan memanggil data yang tadi, yang sama seperti saya bilang tadi, ini akan memanggil nama ini. Ini kan kalau kita tekan edit, dia akan otomatis terisi itu fungsi dari ID biodata. Selanjutnya pada file HTML ini terdapat menu update, di mana ketika kita mengupdate data akan menginputkan data ke dalam database sesuai file tambah tadi. Ini sesuai file tambah tadi, di mana nama, alamat, hobi. Kemudian dia akan menghidden ID biodata. ID biodata kan fungsinya sebagai auto increment atau kunci dari kode unik atau primary key. Di hidden, kemudian value-nya itu update, kemudian value subject-nya itu edit. Kembali lagi kita akan mengembalikan. Di sini ada menu untuk kembali, di mana ketika tombol kembali ini ditekan akan mengarahkan ke file index.php. Nah, di mana kita bisa lihat ketika kita tekan ini back to index akan kembali ke sini. Ketika kita tambah baru, dia akan kembali ke form tambah. Di sini ada file index, di mana file update-nya itu berfungsi untuk nge-link, maksudnya mengarahkan dari file yang satu ke file yang satu. Ya, mungkin hanya ini saya dapat jelaskan dari materi CRUD pertemuan minggu sebelumnya. Semoga dapat bermanfaat atau bisa membantu teman-teman. Mungkin ketika ada salah atau
pemaparan dari penjelasan saya ada yang keliru, mohon dimaafkan karena saya juga di sini masih sementara belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.